Baik, terima kasih Bu Ihda. Saya akan melanjutkan pemaparan pada KB2, yaitu fungsi trigonometri segitiga dan penerapannya. Baik, untuk di KB2 ini, yang kita bahas adalah yang pertama segitiga, yang kedua adalah yang B adalah penerapan fungsi trigonometri segitiga, di mana terdiri dari aturan sinus dan kosinus, aturan sinus kosinus, kemudian luas daerah segitiga, rumus Heron, dan sudut elevasi dan sudut depresi. Next. Fungsi trigonometri didefinisikan dengan lingkaran yang berjari-jari satu satuan. Definisi tersebut bersifat umum dalam arti ukuran besar sudutnya sebarang, tidak dibatasi. Pada kegiatan belajar 2 ini, kita akan mempelajari uraian yang lebih khusus, yaitu definisi fungsi trigonometri untuk sudut lancip pada segitiga siku-siku. Perhatikan gambar di bawah ini. Segitiga ABC siku-siku pada titik B, sudut B sama dengan 90 derajat. Ini sudut A atau sudut lancip itu sudut A sama dengan 0 dengan theta lebih dari 0 derajat kurang dari 90 derajat. Itu bisa dilihat dari gambar 8.8 di modul. Terhadap sudut A pada segitiga tersebut sisi AB, sisi AC, dan masing-masing dinamakan sisi alas atau sisi samping ya. Kalau kita kenal itu sisi alas atau sisi samping, sisi depan, dan sisi miring. Kemudian didefinisikan fungsi sin atau sinus, cos, kosinus, dan tan, tangen, kot, kotangen, kosekan, dan sek, sekan sebagai berikut. Sin A sama dengan sin theta, yaitu demi sisi depan per miring sama dengan BC per AC sama dengan sisi A per sisi B. Kemudian kosekan A sama dengan kosekan theta sama dengan miring per depan, sisi miring per depan. Jadi dikebalikan dari sin A. Sama dengan AC per BC sama dengan sisi B per A. Kemudian cos A yaitu sama dengan cos theta sama dengan ini bisa dibilang adalah sisi alas per miring ya, atau samping ya, sami yaitu samping per miring, yaitu sama dengan AB per AC sama dengan C per B. Kemudian sekan A atau sek theta sama dengan sisi miring per sisi alas. Sama dengan AC per AB sama dengan B per C. Kemudian tan A sama dengan tan theta sama dengan sisi depan per sisi alas atau sisi samping sama dengan BC per AB sama dengan sisi A per C. Yang terakhir adalah kosekan A sama dengan kotangen theta sama dengan sisi alas per sisi depan sama dengan AB per BC sama dengan sisi C per A. Next, Bu Rimba. Nah, di sini kita lihat selain tadi tabel trigonometri yang sudah dipaparkan oleh Bu Ihda, teman saya. Nah, saya juga menampilkan tabel trigonometri dalam bentuk pecahan ya. Jadi, kita bisa lihat tabel trigonometri sudut istimewa. Misalnya sin 30 itu adalah setengah. Sin 45 derajat adalah akar 2 per 2. Seterusnya. Lanjut. Kita lihat contoh soal berikut ini. Diketahui suatu segitiga siku-siku ABC dengan sisi alas pada sudut 30 derajat adalah 20. Tentukan panjang dua sisi yang lain. Nah, di sini 30 sudutnya berarti sin 30 ini setengah. Jadi di sini 1, di sini setengah. Seperti itu. Jadi di miringnya 1 dan ini sisi depannya adalah 2 gitu kan, jadi setengah.
Misalkan penyelesaiannya, misalkan segitiga ABC dengan sudut A sama dengan 30 derajat dan panjang AB sama dengan 20. Dari tabel trigonometri kita dapatkan bahwa sin 30 adalah setengah. Di sini 1, di sini 2 kan, jadi setengah. Maka BC per AC sama dengan setengah, sehingga AC sama dengan 2BC. Jadi AC ini dikali silang ya. Jadi AC kali 1 AC, ini 2 kali BC jadi 2BC. Dengan dalil Pythagoras yang dapat dirumuskan bahwa klik rimba C kuadrat plus BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. AB kuadrat ini 400 dari 20 pangkat 2, yaitu 400, ditambah BC kuadrat sama dengan 4BC kuadrat. Karena AC-nya ini adalah 2BC. Jadi 2BC kuadrat sama dengan 4BC kuadrat. 400 sama dengan, ini kita tukar ya, kita tukar posisinya menjadi plusnya ini negatif. Jadi 4BC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Lanjut, Bu Rimba. 400 sama dengan 3BC kuadrat. BC sama dengan akar. Jadi kalau misalnya kuadratnya ini kita hilangkan menjadi akar. BC sama dengan akar 400 per 3 sama dengan 20 per 3 akar 3. Maka AC di sini adalah 2BC, 2 kali BC berarti 2 kali 20, 40, kemudian jadi 40 per 3 akar 3. Ya, seperti itu. Lanjut. Aturan sinus dan kosinus. Di sini terlihat pada segitiga AOC, panjang OA sama dengan panjang OC, yaitu merupakan jari-jari lingkaran. Besar sudut O1 dan besar sudut O2 sama dengan setengah, merupakan sudut lurus. Sudut O1 ditambah sudut A plus sudut C sama dengan sudut O1 plus sudut O2. Karena sudut A sama dengan sudut C, maka dapat dinyatakan bahwa sudut O1 plus 2, sudut A sama dengan sudut O1 plus sudut O2. Dengan demikian, dua sudut A sama dengan sudut O2 atau sudut A sama dengan setengah sudut O2. Karena O2 merupakan pusat lingkaran yang besarnya sama dengan busur BC. Maka sudut A sama dengan A plus sudut A, panjang busur BC. Kesimpulannya adalah besar sudut pada lingkaran dengan kedua sisinya atau sisi awal dan sisi akhir merupakan suatu tali busur adalah sama dengan setengah busur di hadapannya. Lanjut, Bu Rimba. Baik, saya lanjutkan. Di sini adalah aturan sinus. Bisa dilihat di sini ada segitiga ACD dan CDB ya. Tinjau segitiga ADC sama dengan sin A sama dengan CD per AC. Sini sin A sama dengan CD per B, sehingga CD sama dengan B. Kemudian tinjauan segitiga BDC, sin B sama dengan CD per BC. Sin B sama dengan CD per A, sehingga CD sama dengan A sin B. Dari 1 dan 2 didapat sin A sama dengan A per sin A, kemudian sin B sama dengan B per sin B. Dengan cara yang sama, jika dari titik B ditarik garis BE, ya, garis BE seperti ini, yang tegak lurus AC, maka diperoleh persamaan A per sin A sama dengan C per sin C. Jika dari titik A ditarik garis AF yang ini, yang tegak lurus BC, tegak lurus dengan BC, maka diperoleh B per sin B sama dengan C per sin C. Sehingga diperoleh kesimpulan pada segitiga ABC berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Lanjut. Saya langsung ke contoh soal saja. Soal 1.
Suatu segitiga ABC diketahui panjang sisi BC sama dengan 8 cm, sudut B sama dengan 45 derajat, dan sudut A sama dengan 30 derajat. Maka tentukanlah panjang sisi AC. Nah, diketahui BC sama dengan A sama dengan 8 cm. Sudut B sama dengan 45 derajat, sudut A sama dengan 30 derajat. Ditanya AC sama dengan B, maka A per sin A sama dengan B per sin B. Jadi A-nya ini panjang ya, panjang sisi BC ini yaitu 8 cm per sin A. Sin A-nya 30 derajat yaitu sudutnya, sama dengan B per sin 45. B ini sama dengan belum diketahui ya, jadi per sin 45 derajat. B yang dicari, B sama dengan 8 kali sin 45 derajat per sin 30 derajat. B sama dengan 8. Nah, karena sin 45 dari tabel trigonometri adalah setengah akar 2, ya, jadi kita langsung konversikan sin 45 derajat itu setengah akar 2 per sin 30 derajat adalah setengah per setengah. B sama dengan 8 akar 2 cm. Lanjut ya. Aturan kosinus akan dipaparkan oleh teman saya Budina. Baik, terima kasih Bu Lisna. Saya pakai 2 device Pak, karena khawatir yang di laptop saya akan terkendala, jadi saya memakai 2 perangkat ya Pak, yang ini pakai handphone. Nah, untuk yang ketiga ini kami akan membahas tentang penerapan kosinus. Pada aturan kosinus ini merupakan salah satu bagian dari aturan trigonometri yang sudah disampaikan oleh beberapa teman saya sebelumnya. Yang mana aturan kosinus ini menghubungkan fungsi dari kosinus dengan sisi-sisi pada segitiga. Nah, biasanya untuk aturan kosinus ini diterapkan pada bentuk segitiga sembarang atau segitiga istimewa. Nah, sekarang mari kita perhatikan contoh pada bentuk segitiga ABC berikut ini untuk mengetahui aturan dasar dari penerapan aturan kosinus. Diklik Miss Lisna. Ya, seharusnya ada panah, jadinya harus diklik karena pakai animation. Nah, ya, jadi untuk sudut A, sisi yang menghadap sudut A itu dinamakan dengan sudut A. Tadi mungkin ini ilustrasi yang dari Bu Lisna tadi, Pak. Nah, untuk sudut B, sisi yang menghadap sudut B disebut dengan sisi B. Sedangkan sisi yang menghadap sudut C... Ngomongnya begini, sisi yang dihadap sudut A adalah A kecil gitu, harus ada kecil. Oh, baik ya? Pak. Sisi yang menghadap sudut A dinamakan sisi A kecil. Sisi yang menghadap sudut B dinamakan sisi B kecil. Sisi yang menghadap sudut C dinamakan sisi C kecil. Di situ nanti ada panahnya lagi Bu Lisna, si C kecil. Sehingga rumus atau aturan kosinus bisa kita rumuskan seperti ini. Apabila kita ingin mencari sebuah luas dari sisi A, maka kita bisa menggunakan aturan dasar kosinus. A kuadrat sama dengan sisi B kuadrat ditambah sisi C kecil kuadrat dikurang 2 dikali sisi B kecil dikali sisi C kecil cos A. Nah, untuk B dan C ini apabila kita ingin menentukan luas dari sudut sisi B kecil atau sisi C kecil. Jadi diadaptasikan. Kita langsung masuk ke contoh aja, Bu. Jadi untuk yang sebelumnya itu, Pak, saya ingin menjelaskan bahwasanya sisi alas yang dihadapkan dengan sudut C adalah sisi C kecil, dinamakan sisi C kecil gitu, Pak. Nah, adapun untuk yang Bapak maksud itu adalah tinggi ya, Pak ya, tinggi dari sebuah segitiga itu ya, Pak, sehingga si tinggi itu, si panah itu
harus tegak lurus. Ya Pak ya? Iya. Iya. Dan membentuk sudut 90 derajat. Iya, membentuk lurus ya. 90 derajat. Iya Pak. Ya. Nah, untuk kita masuk ke contoh soal. Jadi, jika ada segi ABC dengan panjang AB-nya adalah 6 cm, lalu AC-nya itu 3 cm. Lalu berapa dengan sudut A 60 derajat? Lalu berapa panjang sudut B dan C? Sehingga dari sini kita tahu nih teman-teman bahwasanya yang ingin kita temukan adalah sisi dari sudut A kecil. Sehingga kita menerapkan sebuah aturan dari aturan cos A. Nah, di sini kita terapkan A kuadrat sama dengan sisi B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang BC cos A. Kita terapkan dengan angka yang sudah diketahui. A itu sendiri adalah sisi B dan C, sehingga BC kuadrat sama dengan 3 kuadrat, karena di sini B itu kan sisi B kecil itu 3, berarti 3 kuadrat ditambah sisi C 6 kuadrat dikurang 2 dikali 3 dikali 6, cos A itu adalah sudutnya adalah 60 derajat. Nah, kita turunkan kembali, BC kuadrat berarti 3 pangkat 2 adalah 9. Sedangkan 6 pangkat 2 adalah 36. Dikurang 2 dikali 3 adalah 6. 6 dikali 6 adalah 36. Sedangkan cos 60 derajat, kalau kita runut dari rumus trigonometri, cos 60 derajat itu adalah setengah. Sehingga bisa kita turunkan lagi, BC kuadrat sama dengan 9 ditambah 36 sama dengan 45. Dikurang 36 dikali setengah adalah 18. 36 dikali 1 dibagi 2 sama dengan 18. Nah, sehingga 45 dikurang 18 adalah 27. Nah, untuk kita terapkan kepada di luar dari kuadrat, maka 27 ini harus kita akarkan. Akar 27 itu adalah 9 dikali 3. Sedangkan 9 itu kita keluarkan, lalu akar dari 9 adalah 3, berarti 3 akar 3 cm. Nah, berarti bisa kita pastikan bahwasanya panjang B dan C adalah 3 akar 3 cm. Atau kalau ingin kita desimalkan dan bisa kita tulis, kita hitung dengan kalkulator, bisa juga kita hitung akar 27 sama dengan 5,2 cm. Namun untuk menentukan 5,2 cm ini kita tidak bisa menghitung secara manual, tapi kita bisa dibantukan dengan kalkulator. Kalau kita ingin hitung secara manual berarti akar 27 adalah 3 akar 3 cm. Nah, contoh ini ada pada modul 8 halaman 8.29. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya punya video agar teman-teman bisa lebih mudah untuk mengilustrasikan penerapan dari contoh kosinus. Boleh di-play, boleh. Dan supaya lebih BC 20 dan besar sudut lebih jelasnya. Dan supaya lebih jelasnya, perhatikanlah contoh soal tentang aturan kosinus. Diketahui segitiga ABC sembarang. Jika diketahui panjang AB 10, BC 20 dan besar sudut ABC 60 derajat, panjang sisi AC adalah, langkah pertama kita harus buat segitiga ABC sembarang dulu. Kemudian yang diketahui kita akan pindahkan AB 10, kemudian BC 20, sudut ABC ini dia 60 derajat. Panjang sisi AC kita menggunakan aturan kosinus B kuadrat, karena dia menghadap sudut B, ini adalah sisi B. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat kurang 2AC cos. Ya, makasih. Nah, tadi sebelumnya sudah saya jelaskan teman-teman bahwasanya aturan kosinus itu tergantung dari sudut mana yang ingin panjang mana yang ingin kita cari.
Apabila panjang yang ingin kita cari itu adalah sisi dari B kecil, berarti kita menerapkan rumus dari B kecil itu sendiri. Kalau misalnya panjang yang dicari adalah sisi C kecil, berarti kita menggunakan rumus C kecil itu sendiri. Nah, karena di sini soal di sini adalah menggunakan B kecil, berarti bukan A kuadrat lagi, tapi B kuadrat sama dengan apa yang dicari. Yang di sini nomor atau jumlah yang sudah diketahui kan sisi A dan sisi C. Berarti kita sesuaikan B kuadrat sama dengan sisi A kuadrat tambah C kuadrat dikurangin jumlah yang sudah diketahui A dan C cos B. Cos B ini berarti titik sudutnya 60 derajat itu sendiri. Boleh dilanjut, Bu Lisna. Kita akan lengkapi. B kuadrat sama dengan 400 plus 100 min 400 kalikan cos dari 60 sama dengan setengah. Sehingga B kuadrat sama dengan 300, B-nya akar dari 300. 300 adalah perkalian antara 100 dan 3, 100-nya kita akar, kita keluarkan, sehingga B hasilnya sama dengan 10 akar 3. Boleh di-pause lagi, Bu Lisna. Ya, mungkin di sini saya supaya jelas. jangan bingung ya. Akar Iya, 300 Pak. Itu adalah akar 100 kali akar 3 gitu ya. Iya, Pak, betul, Pak. Nah, memang dibuat Jadi, akar 100 kali 3. Maksudnya itu adalah akar 100 kali akar 3. Jadi kalau akar 100 itu kan 10. Berarti 10 akar 3 gitu maksudnya. Iya, betul, Pak. Iya, jadi di sini saya luruskan kembali, mungkin tadi penjelasannya sedikit lebih cepat, jadi saya ulangi kembali. Jadi di sini B kuadrat sama dengan, di sini yang diketahui 20, berarti 20 kuadrat ditambah 10 kuadrat, dikurang 2 ini sudah aturan, jadi 2 itu tidak boleh dihilangkan. 2 sudah aturan dari sananya, berarti 2 dikali 20 dikali 10, cos B itu adalah titik sudutnya 60 derajat, berarti cos 60 derajat. Kita turunkan kembali, 20 kuadrat sama dengan 400, 10 kuadrat sama dengan 100. Dikurang 2 kali 20 ada 2 kali 20 adalah 400, 40, lalu 40 dikali 10 adalah 400. Cos 60 derajat di sini sudah rumus, di situ tadi ada tabel sebelumnya bahwasanya cos 60 itu kita ketahui jumlahnya adalah setengah. Sehingga kita turunkan kembali, 400 ditambah 100 adalah 500, dikurangi 400 dikali setengah adalah 200, berarti 300. Nah, agar B kuadratnya ini tidak kuadrat lagi, harus kita akarkan. Berarti B sama dengan, bukan B kuadrat lagi ya teman-teman, tapi B. B sama dengan akar 300. Dan ketika 300 ini diakar, berarti 100 kali 3, kita turunkan kembali, berarti menjadi 10 akar 3. Berarti di situ kita ketahuan bahwasanya di sini adalah jawabannya D. Seperti itu. Baik. Sebentar saya jelaskan dulu ya. Nah, boleh, sebentar Pak. saya jelaskan dulu, sebentar. Jadi begini, apa yang dikatakan dengan B kecil adalah yang di hadapan daripada sudut B, lihat. Nah, apa yang dikatakan dengan A kecil adalah yang di hadapan sudut A. Apa yang dikatakan C kecil adalah yang di hadapan sudut C, ya, di angka 10. Udah lihat kan? Nah, kenapa ada B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B tambah C kuadrat dikurang 2AC cos B? Karena ini adalah segitiga sembarang. Ya, kalau dia segitiga siku-siku tidak berlaku seperti ini. Paham nggak? Kalau dia segitiga siku-siku, sudut yang miring itu adalah sudut yang tegak kuadrat, sudut yang miring kuadrat sama dengan sudut yang tegak kuadrat ditambah sudut yang tidur lah, yang tidur kuadrat ya. Alas, Pak. Jadi ini karena berlaku ini ya, rumus ini dikurang 2AC cos beta ini adalah karena dia segitiga sembarang ya. Oke, paham nggak? Oh, paham ya? Silakan. Insya Allah, Pak. Ya, baik, lanjut Bu Lisna. Nah, selanjutnya kalau tadi kita sudah membahas tentang aturan kosinus, sekarang kita membahas tentang luas dari daerah segitiga. Nah,
untuk luas daerah segitiga itu, kalau tadi kita menentukan panjangnya, sekarang kita luasnya. Kalau luas, aturan atau rumus luas segitiga secara sederhana, itu rumus dasarnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Tapi untuk menentukan luas segitiga, aturan dasar tersebut bukan satu-satunya aturan atau rumus yang bisa kita tentukan untuk luas. Menentukan luas segitiga, khususnya segitiga sembarang ya teman-teman, sembarang atau istimewa ya, bisa juga menggunakan rumus trigonometri. Kalau bukan segitiga sembarang, rumus ini tidak berlaku. Seperti itu ya Pak Anggiat ya. Lalu selanjutnya Bu Lisna. Nah, ya. Nah, pada modul 8.29 itu ada sebuah contoh dari alas segitiga ABC. Di sini sudah saya ilustrasikan, gambarnya sudah saya scankan. Nah, disimbolkan alas dari segitiga ABC itu dengan huruf B kecil. Tingginya disimbolkan dengan huruf H kecil. Lalu berapakah luas dari ABC? Nah, pembahasannya apabila kita memakai rumus sederhana, kita bisa menentukan setengah dikali alas dikali tinggi, yang mana alas itu disimbolkan dengan B kecil dan tinggi disimbolkan dengan H kecil. Tapi apabila dengan rumus trigonometri itu berbeda. Boleh dilanjut Bu Lisna. Nah, rumus trigonometrinya itu berarti aturannya menjadi setengah dikali alas B kecil, setengah dikali sisi B dan sisi C kecil dikali sin A. Lalu begitu pula dengan sin B dan sin C. Di sini sin B dan sin C itu masih berlaku sisi A kecil, sisi B kecil dan sisi C kecil. Jadi tergantung dari soal yang nanti kita hadapi. Nanti akan dijelaskan setelah ini, akan ada video. Boleh diputarkan, Bu Lisna? Oke, sekarang kita bahas materi terakhir pada video kali ini, yaitu menentukan luas segitiga menggunakan trigonometri. Jadi jika teman-teman tahu bahwa luas segitiga itu setengah alas kali tinggi, itu bukan satu-satunya rumus untuk mencari luas segitiga ya. Kita juga bisa menggunakan trigonometri untuk mencari luas segitiga. Misalnya diketahui suatu segitiga ABC seperti yang tadi dengan sisi-sisinya ini A, B, dan C. Kemudian diketahui dua buah sisi dan satu sudut yang diapit. Misalnya diketahui sisi B dan C dan sudut A. Nah, ini cukup untuk kita gunakan untuk menentukan luas segitiga ya. Jadi jika diketahui dua buah sisi dan sudut apitnya, sudut yang diapit kedua sisi tersebut, kita bisa mencari luas segitiga tanpa mencari alas dan tinggi segitiga tersebut. Caranya seperti ini. Luas segitiga sama dengan setengah kali sisi yang diketahui, yaitu B dan C, kita kalikan. Jadi setengah BC kalikan dengan sinus sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut, ya, yaitu sudut A. Jadi luasnya sama dengan setengah kali BC kali sin A. Kemudian jika diketahui sisi A dan C dan sudut B, ini caranya sama, luas segitiga sama dengan setengah kali AC kali sin B. Ya. Kemudian jika diketahui sisi A dan B dan sudut C, maka luas segitiganya sama dengan setengah kali AB kali sin sudut C. Ya, seperti ini. Ini cara menentukan luas segitiga jika diketahui dua sisi dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Contohnya seperti ini. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB-nya 6 cm, panjang AC-nya 3 cm, dan besar sudut A-nya 60 derajat. Tentukanlah luas segitiga ABC. Kita buat dulu gambarnya. Ini segitiga ABC diketahui panjang AB-nya 6 cm, ini 6, panjang AC-nya 3 cm, di sini 3, dan besar sudut A-nya 60 derajat. Ini 60 derajat. Kita bisa mencari luas segitiga ya. Caranya setengah kali kedua sisi ini kita kalikan, setengah kali 3 kali 6 kali sinus dari sudut yang diapitnya ya.
kali sin 60 derajat. Setengah kali 3 kali 6 itu 9. 3 kali 6 kan 18 ya. 18 kali setengah ini 9. Kemudian sin 60 ini setengah akar 3. 9 kali setengah akar 3 itu 9/2 akar 3. Nah, inilah luas segitiga ABC. Jadi, luas segitiga ABC adalah 9/2 akar 3 cm persegi. Gampang kan? Boleh dipost. Nah, ini seperti yang tadi teman-teman, jadi untuk rumusnya ini tinggal diterapkan. Nah, kalau sin 60 derajat ini berbeda dengan cos 60 derajat. Kalau cos 60 derajat itu secara tabel itu jumlahnya setengah. Kalau sin 60 derajat itu secara tabel itu setengah akar 3. Sehingga ketika kita merunutkan kepada aturan luas segitiga trigonometri itu merujuk pada tabel sin konstan beserta daripada derajat-derajatnya berapa tergantung. Nah, itu kalau teman-teman cari di Google itu referensinya banyak. Jadi sin 60 derajat itu berapa, misalnya sin 45 derajat itu berapa, sin 30 derajat itu berapa. Nah, itu jumlahnya berbeda-beda. Nah, kalau sin 60 derajat itu secara aturan itu setengah akar 3. Sehingga di sini bisa diturunkan 9/2 per akar 3. Jadi bisa disesuaikan jumlahnya dengan rumus yang ada. Seperti itu. Jadi itu adalah aturan luas segitiga menggunakan rumus trigonometri. Sekali lagi, luas segitiga yang dimaksud adalah segitiga sembarang, bukan segitiga sama sisi atau segitiga siku-siku, seperti itu. Jadi segitiga sembarang atau segitiga istimewa. Terima kasih, itu saja penjabaran dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Bu Vivi. Silakan Bu Vivi. Ya, terima kasih Bu Dina untuk penjabarannya. Baik, saya izin melanjutkan Pak Anggiat dan juga teman-teman terkait dengan pembahasan berikutnya, yaitu tentang rumus Heron. Barusan banget kita kan sudah sama-sama menyimak gitu ya tentang bagaimana rumus tentang luas daerah segitiga gitu ya. Nah, rumus Heron ini kalau kami boleh sampaikan, ini ditemukan oleh seorang ahli teknik dan matematikawan dari Mesir kuno. Nah, rumus ini biasanya digunakan untuk menghitung luas daerah segitiga gitu, dan luas daerah segitiga yang dimaksud adalah luas daerah untuk segitiga sembarang. Dan tadi mungkin kita sudah saksikan bersama ya teman-teman bagaimana caranya untuk mencari luas dari daerah segitiga. Untuk gambar mungkin bisa dilihat di layar teman-teman sekalian, dan untuk detailnya mohon maaf saya bisa untuk mengarahkan kepada teman-teman untuk bisa melihat secara detail di modul yang kita punya, yaitu dari halaman yang ada di modul 8.30 sampai dengan modul 8.32. Di situ tergambar jelas bagaimana rumus Heron itu dipergunakan dalam mencari sebuah luas daerah segitiga. Untuk berikutnya yaitu terakhir pembahasannya adalah tentang sudut. Next, Bu Lisna. Ya. Untuk terakhir yaitu pembahasan tentang sudut elevasi dan juga sudut depresi. Kedudukan titik tempat pengamatan, garis horizontal atau garis mendatar, dan kedudukan titik yang diamati yang membentuk sebuah sudut. Nah, ini bisa kita perhatikan di layar perbedaan antara sudut depresi dan juga elevasi. Apabila titik yang diamati kedudukannya lebih tinggi dari kedudukan titik pengamat, maka sudut yang terbentuk dinamakan dengan sudut elevasi. Itu bisa dilihat di layar teman-teman seperti apa gitu ya. Jadi sudut elevasi itu yang melihat ke atas gitu ya dari titik pengamatan kita. Sedangkan apabila kedudukan titik yang diamati lebih rendah dari titik pengamat, maka sudut yang terbentuk itulah yang dinamakan dengan sudut depresi. Bisa juga dilihat di gambar sebagaimana yang di layar teman-teman.
Mungkin demikian pembahasan yang bisa disampaikan oleh kami dari kelompok 8 terkait dengan trigonometri. Sekian dari kami. Apabila ada hal-hal yang ingin ditambahkan atau ingin disampaikan dan sekiranya bisa untuk di-sharing kepada kami, sangat-sangat dipersilahkan. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatian dari teman-teman dan juga Pak Anggiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.